Sahabat wanita dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, mari tetap bersiap untuk mengikuti Wanita Berpengharapan yang khusus mengunjungi Anda. Saya Anneke akan menemani Anda dan berbagi informasi di bagian pertama acara ini. Manfaat kayu manis akan kita dengar informasinya bersama-sama. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan mengingatkan kita selalu ada kesempatan bertemu Tuhan. Selamat mengikuti sampai akhir acara ini. Sahabat wanita, yang namanya tanaman herbal di Indonesia ada banyak sekali. Dan sekarang terus dikembangkan untuk dimanfaatkan dengan baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Salah satunya kayu manis. Anda pasti tidak asing dengan bahan satu ini. Kayu manis merupakan rempah yang terkenal sebagai penyedap masakan atau pemanis minuman. Tidak hanya itu, ternyata rempah satu ini bisa dikonsumsi untuk menyehatkan tubuh dan merawat kecantikan. Berbagai masalah kesehatan bisa diatasi menggunakan kayu manis. Manfaat kayu manis untuk kesehatan dipengaruhi oleh kandungannya. Kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan dan kecantikan. Kandungan antioksidannya yang tinggi seperti polifenol, serta sifat antimikroba dan antiparasitnya bisa digunakan sebagai perawatan tubuh dan kecantikan. Walaupun kayu manis punya beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter supaya lebih aman dalam penggunaannya. Mari kita bahas satu persatu. Manfaat kayu manis yang pertama adalah sebagai minuman diet. Konsumsi kayu manis diyakini bisa membantu penurunan lemak atau pengurangan lingkar pinggang. Kayu manis juga bisa membantu mengurangi respon negatif tubuh terhadap makanan berlemak tinggi yang mengakibatkan penambahan berat badan. Sebuah penelitian menemukan bahwa kayu manis mengandung zat yang disebut dengan sinamaldehida. Zat ini berguna untuk membantu pembakaran lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Air rebusan kayu manis mengandung banyak antioksidan yang merupakan senyawa bermanfaat yang membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Antioksidan melawan oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas ini bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Manfaat kayu manis untuk kesehatan ini berkaitan dengan kandungan antioksidan polifenol yang melimpah. Polifenol bisa membantu mencegah pembekuan darah, mengurangi kadar gula darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Senyawa ini juga bisa meningkatkan fungsi otak, meningkatkan pencernaan, dan menawarkan perlindungan terhadap kanker. Sebuah penelitian juga mendapatkan hasil bahwa ekstrak kayu manis bisa membantu membunuh jenis sel kanker tertentu, termasuk sel kanker kulit. Sifat antioksidan yang dimiliki kayu manis sangat berperan dalam pencegahan kanker ini. Kayu manis juga bisa memberikan efek antidiabetik yang kuat dengan menurunkan kadar gula darah. Kayu manis akan bertindak dengan cara yang mirip dengan insulin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan gula dari aliran darah. Kayu manis juga membantu memperlambat penguraian karbohidrat di usus dan mencegah kadar gula darah meningkat setelah makan. Kayu manis bisa membantu menstabilkan kadar glukosa dan lipid pada pasien dengan diabetes tipe 2. Manfaat kayu manis juga bisa membantu menjaga fungsi otak. 2 senyawa yang ditemukan dalam kayu manis tampaknya menghambat penumpukan protein di otak.
Sebuah penelitian juga menyatakan bahwa kandungan zat antioksidan di dalam kayu manis akan mengaktifkan protein pelindung saraf yang melindungi sel-sel otak dari mutasi dan kerusakan stres oksidatif. Kayu manis bisa membantu melindungi neuron, tingkat neurotransmitter yang dinormalisasi, dan meningkatkan fungsi motorik juga. Efek ini bisa mencegah penyakit degeneratif yang ditandai oleh hilangnya struktur atau fungsi sel-sel otak secara progresif. Penyakit Alzheimer dan Parkinson adalah dua jenis yang paling umum. Ini bisa dicegah dengan konsumsi kayu manis. Manfaat yang lain adalah bisa menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam kayu manis bisa mengurangi penanda peradangan. Ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Penelitian itu juga menjelaskan bahwa kayu manis bisa mengurangi tekanan darah, sehingga kadar trigliserida dan kolesterol buruk bisa dicegah. Lebih dari itu, kayu manis bisa meningkatkan kadar kolesterol baik, yang membantu meningkatkan kesehatan jantung juga. Kayu manis mengandung sejumlah besar kumarin yang bisa mencegah penyempitan pembuluh darah dan penggumpalan darah. Kayu manis juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kayu manis punya sifat anti peradangan yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Sifat anti peradangan ini membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan jaringan. Kayu manis bisa membantu tubuh melawan berbagai masalah kekebalan tubuh, mencegah penyakit, dan menjadikan tubuh tetap sehat. Kayu manis juga bisa meningkatkan pembentukan kolagen dan meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit. Efek ini bisa mencegah kerutan, penggelapan kulit, dan tampilan penuaan pada kulit. Jadi, minum air rebusan kayu manis juga bisa melawan penuaan kulit. Efek antibakteri pada kayu manis bahkan bisa menjaga kulit dari bakteri penyebab jerawat. Selain itu, manfaat lain dari kayu manis untuk kecantikan bisa sebagai pelembab bibir alami. Pelembab bibir dengan kayu manis mungkin terdengar aneh, tapi bagi Anda yang punya bibir kering dan pecah-pecah, rempah ini sangat bermanfaat. Penggunaannya mudah. Anda hanya perlu mencampurkan bubuk kayu manis dengan minyak kelapa, kemudian oleskan campuran itu pada bibir. Kayu manis juga sudah terbukti tinggi antioksidan, salah satunya polifenol. Polifenol bekerja melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas dari sinar ultraviolet matahari dan polusi udara yang menyebabkan penuaan dini serta jerawat yang meradang. Kayu manis juga terbukti punya sifat antimikroba dan antiparasit untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Juga punya sifat penyembuh luka yang berguna untuk merawat luka bekas jerawat. Cara penggunaannya, campurkan 3 sendok makan madu dengan 1 sendok makan kayu manis bubuk. Oleskan ramuan ini pada wajah yang berjerawat dan diamkan sampai mengering. Sesudah itu, bilaslah wajah sampai bersih. Untuk merangsang pertumbuhan rambut dan mengurangi risiko rambut rontok, Anda juga bisa menggunakan kayu manis sebagai campuran masker rambut. Untuk membuat masker rambut menggunakan kayu manis, caranya sangat mudah. Siapkan 1 sendok makan kayu manis dan madu, kemudian campurkan dengan setengah cangkir minyak zaitun. Tambahkan 1 butir telur sebagai perekat, lalu oleskan ramuan ini ke seluruh rambut, diamkan selama 10-15 menit, kemudian bilas atau keramaslah dengan sampo sampai bersih. Anda akan mendapatkan hasil, rambut Anda akan kembali sehat dan lebat. Kayu manis juga punya beberapa sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Minum air rebusan kayu manis
bisa membantu mencegah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur, termasuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, Salmonella, dan E. coli. Sifat antimikroba pada air rebusan kayu manis bisa mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi pada kulit. Selain itu, efek antibakteri kayu manis bisa membantu mengurangi bau mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui manfaat kayu manis untuk kesehatan dan kalau Anda tertarik untuk mengkonsumsinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tambahkan kayu manis ke minuman seperti smoothie atau jus. Bisa juga tambahkan kayu manis ke rebusan buah. Bisa juga taburkan kayu manis pada bubur atau sup buah. Bisa juga tambahkan kayu manis pada kue kering, taburi juga dengan kacang almond. Kemudian bisa juga campurkan bubuk kayu manis pada yogurt sebagai camilan. Bisa juga Anda tambahkan kayu manis pada bumbu perendam untuk daging untuk memberikan rasa yang khas. Bisa juga Anda menambahkan kayu manis dalam masakan kari. Atau kalau Anda mau, bisa juga tambahkan kayu manis ke dalam teko teh dan minumlah selagi hangat. Hati-hati, meskipun kayu manis punya beragam manfaat untuk kesehatan tubuh, Anda juga perlu waspada karena mungkin saja kayu manis yang dikonsumsi bisa menimbulkan efek samping. Penggunaan kayu manis yang berlebihan bisa mengiritasi mulut dan bibir sehingga menyebabkan luka. Bagi Anda yang alergi, bisa juga mengalami kemerahan atau iritasi kalau mengenai kulit. Bagi Anda yang punya masalah dengan liver dan kebetulan mengkonsumsi kayu manis, hati-hati karena ada kandungan coumarin dalam beberapa produk kayu manis yang bisa menyebabkan masalah pada hati atau liver. Kayu manis juga bisa mempengaruhi gula darah. Jadi kalau Anda punya masalah diabetes dan mengkonsumsi suplemen kayu manis, mungkin perlu menyesuaikan pengobatan. Jadi berkonsultasilah dengan dokter supaya tidak menjadi masalah. Atau kalau Anda sedang minum obat yang Anda minum secara teratur, bicarakan dengan dokter sebelum mulai menggunakan suplemen kayu manis. Karena kayu manis bisa mempengaruhi cara kerja antibiotik, obat diabetes, obat pengencer darah, obat jantung, dan sebagainya. Jadi kayu manis punya manfaat besar untuk kesehatan, kebugaran, bahkan kecantikan. Tapi konsumsinya perlu tepat dan butuh konsultasi dokter supaya konsumsi kayu manis mendatangkan manfaat besarnya. Sahabat wanita, saat Anda menemukan kayu manis dan bisa menikmatinya, pasti Anda senang kalau Anda bisa merasakan manfaatnya. Perasaan ini juga akan kita miliki kalau kita bertemu Tuhan. Kapan dan bagaimana? Ibu Eti akan menjelaskan, selalu ada kesempatan bertemu Tuhan. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Jiwaku,
kebesarannya, Dia mengampuni kesalahanmu, Dia menyembuhkan semua sakitmu, Dia menebus seluruh hidupmu dengan darahnya yang kudus. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan, Dialah Tuhan yang menyelamatkan, Dia Tuhan kita, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan, Dialah Tuhan yang menyelamatkan, Dia Tuhan kita, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan, Dialah Tuhan yang menyelamatkan, Dia Tuhan kita, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Sahabat, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah kisah tentang seseorang yang sudah 30 tahun sakit dan sedang mencari kesembuhan di sebuah kolam yang bernama Bethesda. Mari kita mendengarkan kisahnya yang saya ambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1-9. Dan saya akan membacakannya untuk Anda. Inilah kisahnya. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sahabat, itulah kisah seorang yang sudah 30 tahun sakit dan sedang mencari kesembuhan di kolam Bethesda bersama orang-orang lain yang juga sakit. Jadi, ketika air kolam itu berguncang, orang-orang yang sakit berlomba-lomba untuk turun ke kolam untuk mendapat kesembuhan. Siapa yang bisa turun lebih dahulu, ia yang akan mendapat kesembuhan. Nah, orang yang sudah 30 tahun sakit itu tidak pernah mendapat kesempatan turun karena tidak ada orang yang menurunkannya. Dan ketika Yesus berada di kolam itu dan melihat orang yang sakit terbaring itu, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah ia mau sembuh atau tidak, ia tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi ia mengeluh. Tidak ada orang yang membantunya turun ke kolam itu.
Setelah ia selesai mengeluh, Tuhan Yesus langsung menyuruh orang itu bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang yang sakit itu taat kepada apa yang diperintahkan Yesus. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sahabat, ternyata orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak tahu bila yang memerintahkan ia mengangkat tilam dan berjalan itu adalah Tuhan Yesus. Ia hanya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya ia bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Setelah ia mengetahui bahwa Yesus yang menyembuhkannya, maka ia bercerita kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Sahabat, apa yang menarik dari kisah orang yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda itu? Yang pertama, kita tahu bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan orang itu adalah orang berdosa, tetapi ia taat kepada perintahnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memerintahkan ia untuk mengangkat tilam dan berjalan, ia melakukannya, sehingga ia sembuh. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus mengasihi semua orang baik yang kenal dengan Dia atau yang tidak. Hanya satu saja yang Tuhan minta, yaitu taat akan perintahnya. Sahabat, orang yang belum mengenal Yesus bisa taat kepadanya. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita selalu taat akan perintahnya? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sahabat, sungguh bahagia dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin kita mengasihinya. Dan tentu kita juga dengan senang hati mengasihi Tuhan Yesus, bukan? Tetapi apakah kita memegang dan taat akan perintah Tuhan Yesus? Apakah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Ketaatan kita selalu diinginkan oleh Tuhan Yesus, karena ketaatan akan membawa berkat dan sukacita. Bacalah semua perintah Tuhan Yesus dalam Alkitab agar Anda tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Semoga kisah orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda tadi bisa mendorong Anda untuk taat kepada perintah Tuhan Yesus. Anda bisa menemui Tuhan setiap saat dalam doa Anda. Anda juga bisa meminta apapun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kepada Anda untuk menemuinya dalam doa Anda. Bila Anda mengasihi Tuhan Yesus, Anda tentu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan? Sahabat, bila saat ini Anda sedang sakit, dan sakit Anda itu sudah lama tidak sembuh, temui Tuhan Yesus dan mohonlah kesembuhan, dan percayalah Tuhan akan menolong Anda.
apabila Anda taat akan perintahnya. Tuhan sedang menunggu Anda saat ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Anda untuk menemuinya. Amin. Di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sahabat wanita, dalam hidup selalu ada banyak kesempatan yang bisa kita nikmati. Jangan sia-siakan karena ada kesempatan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan selalu ada kesempatan untuk bertemu Tuhan. Anda punya pengalaman dengan kisah ini, atau Anda punya pertanyaan, atau mungkin mau menanggapi acara ini, silakan langsung kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa.